Anda masih bersama kami di Hidup Sehat dan kita masih ngebahas seputar ikan-ikanan dan kali ini ikannya adalah ikan teri. Kecil-kecil cabai rawit katanya Dokter Ida. Dan sekarang kita masuk ke fakta mitos yang belum terjawab, yaitu apakah mengkonsumsi ikan teri itu bisa membantu kesuburan pria. Fakta atau mitos, Dok? Ya, ini mitos. Mitos! Ya. Kenapa mungkin juga ini beredar, beredar karena ini mirip-mirip, Dok. Mirip-mirip apa? Banyak. Banyak Iya, betul. Iya. Apakah itu bernama kesuburan atau iya, tidak betul. ya? Ternyata itu mitos ya. Mitos. Bisa mitos, Dok? Ya, gini. Ikan teri ini kalau kita bicara mengenai kesuburan, artinya di sana biasanya ada unsur-unsur yang fitohormonal ya. Kalau pada wanita mungkin yang dikenal fitoestrogen. Nah, pada laki-laki mungkin kita butuh unsur fito-fito yang sifatnya androgenik atau sifatnya testosterogenik ya. Kita ada, Dok, Dokter Vito, Dok. Oh, itu beda lagi. Tapi Oh, ternyata di ikan teri ini tidak ada unsur-unsur yang mengarahkan ke hormonal seperti itu. Mereka lebih kaya akan protein dan omega 3. Bisa jadi persepsi awam karena dia tinggi omega 3. Omega 3 ini bagus sekali menekan efek inflamasi atau peradangan yang ada dalam tubuh kita. Nah, diduga mungkin nih ya pikirannya orang awam karena mereka yang tidak subur mungkin proses inflamasi dalam tubuhnya tinggi. Dengan pemberian ikan teri ini ikut menekan proses inflamasi. Baik, ya. Itu lebih ke arahnya situ ya, Ke arah Dok? situ, tapi kalau langsung efek hormonal seperti itu pastinya tidak. Baik, Dok. Terima kasih, Nah, Dok. fakta mitos berikutnya, Dokter. Kayak ini banyak ibu-ibu atau wanita yang tertarik ya dengan fakta mitos ini nih. Katanya konsumsi ikan teri ini baik untuk menjaga kesehatan kulit dan juga untuk mencegah jerawat dan penuaan dini atau keriput. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini fakta. Wow, fakta tuh ibu-ibu. Fakta, ya. Jadi konsumsi teri sebanyak-banyaknya. Kok bisa, Dok? Gini, karena dia kaya omega 3 dan juga banyak vitamin. Tadi saya sebutkan ada vitamin A, kemudian vitamin B1, B2, B3 dia ada di situ. Dan semua efek-efek vitamin maupun omega 3 itu mempunyai efek sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan kulit kita. Nah, itu apakah bisa digerus gitu, Dok? Terus Maskerin. masker gitu, Dok? Oh, enggak, ini semua enggak, harus ya? jalurnya dimakan. Dimakan ya. Tapi Jadi, bukan berarti juga dimakan jadi setiap hari makannya teri itu semua ya, Dok ya. Tetap harus jadi itu gimana? seimbang. Jadi Untuk bisa harus mendapatkan manfaatnya, Dok. Jadi kita selang-seling. Jadi misalnya hari Senin kita maunya ikan teri ya. Udah hari Senin kita dapat keuntungan ikan teri. Ya. Kemudian hari Selasa nanti pilih lagi jenis ikan lainnya. Nanti hari Rabu boleh dengan daging ayam. Hari Kamis mungkin kembali ke ikan. Nanti Jumat boleh ke daging. Jadi kalau makan bisa bervariasi. Betul. Nah, Dok, tapi aku mau tanya, ini kan tadi ada unsur garamnya gitu kan, Dok, untuk mengawetkan ini. Itu gimana tuh, Dok? Apa garamnya apakah bisa membuat orang yang mungkin hipertensi gitu, Dok? Iya, gini. Bagus atau tidak tuh, Dok? Baik, jadi kalau bicara ikan teri, maka yang terbaik sebetulnya ikan teri basah. Cuman mendapat ikan teri basah di pasar itu tidak mudah, tidak selalu ada musimnya juga itu ya. Kalau pas ada bagus, ini pilihan pertama. Tapi kalau tidak ada, terpaksa kita bisa menggunakan yang garam ini, yang sudah diasinkan. Cuman ingat ya, kandungan garamnya tinggi. Dalam kondisi basah pun ikan teri basah mengandung natrium, mengandung garam. Ya, meskipun jumlahnya tidak setinggi yang diawetkan. Oleh karena itu, cara mensiasati dicuci bersih dahulu. Jadi jangan begitu, kering-kering, cuma dioprak-oprak, kemudian langsung digoreng. Kalau makin digoreng kan makin konsentrat, makin pekat. Sehingga kadar garamnya juga menjadi makin pekat. Ini harus dicuci dulu, direndam yang bersih kira-kira 1 jam, baru kita olah. Nah, seperti itu ibu-ibu ya, jangan sampai main langsung, masak aja begitu aja ya. Tidak dicuci dulu, supaya itu mungkin kandungan garamnya berkurang ya, Dok ya. Baik, nah fakta mitos selanjutnya, Dok, konsumsi ikan teri itu bermanfaat meningkatkan kecerdasan otak. Fakta atau mitos, Dok? Ya, ini fakta. Fakta. Ya. Jadi kalau kita bicara ini karena dia kandungan omega 3, EPA dan DHA. DHA itu bagus sekali untuk perkembangan otak anak. Betul. Ya. Makanya dalam makanan anak-anak sering sekali kita tambahkan nih ikan teri. Misalnya dibikin seperti nasi tim ya. Kita suka tim dengan ikan teri basah. Tapi ikan teri nasi ya yang tidak ada durinya seperti ini. Kalau ini masih ada durinya. Ya. Kalau ikan teri nasi yang mana, Dok? Yang kecil, yang halus seperti ini. Nah, ini hampir durinya. Nah, ini enak ini ikan teri nasi kayak begini nih. Tapi yang basah ya, kalau ini tapi kan yang basah. Ya, kalau ini kan soalnya sudah yang diasinkan diasinkan gitu ya. Nah, ini dapat omega 3-nya
segini udah ada omega 3 manfaatnya? Sudah ada. Sudah Oh, ada sudah segini ada. aja. Sudah ada, meskipun jumlahnya hanya 0, sekian miligram Oh. ya. Oke. Tapi untuk dapat manfaatnya DHA-nya biar bagus berapa banyak tadi? 1 sendok makan. 1 sendok Satu sendok makan makan itu ya. cukup ya, Dok, ya. Oke. Baiklah. Wah. Kita lanjut juga pertanyaan dokter. Tadi kan dokter bilang nih ikan teri ini kan dia sudah ada tulang-tulangnya ya, Dok ya. Betul. Kita makan sama tulang-tulangnya. Betul. Nah, kalau misalkan untuk orang tua untuk Iya. mencegah keropos, tulang keropos Betul. itu bagus atau tidak, Dok? Oh, bagus sekali. Oh. Karena kandungannya dalam 100 gram ikan teri itu mengandung kira-kira 1000 miligram kalsium. Wow, Wah. lumayan tinggi ya, Dok ya. Bagus. Kebutuhan kalsium orang dewasa apalagi orang tua sekitar 1000 sampai 1200 miligram per hari. Artinya dengan konsumsi si ikan teri basah ataupun ikan teri kering ini aja sudah mencukupi sebetulnya kebutuhan hariannya. Hampir mencukupi. Ya. Oke, Wow. baik Dok. Nah Luar sekarang biasa. mungkin Dok kasih tipsnya dong Dok, dan juga supaya bagaimana mengolahnya Ya. untuk kita mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari ikan teri ini. Baik. Jadi kalau bicara ikan teri ini adalah ikannya orang Indonesia. Jadi nggak usah jauh-jauh mencari ikan yang dari luar dengan harga yang luar biasa melangit ya. Betul. Nah, cukup menggunakan ini. Pertanyaannya bagaimana cara mengolahnya. Mm-mm. Nah, yang terbaik adalah pilih ikan teri basah. Ikan teri basah. Ikan ya. teri basah hati-hati kalau ukurannya makin besar seperti ini artinya dalamnya ada komponen tulang. Ya. Jadi perhatikan baik-baik pada anak-anak. Nah, kalau pada orang dewasa dengan digoreng atau diolah seperti itu, tapi jangan terlalu lama atau dengan cara di oven atau dipanaskan, otomatis tulang-tulang halus seperti ini ikut menjadi tulang lunak atau rapuh. ya. Tahu ya ada ikan yang tulang lunak. Iya. Nah, ini bisa dikonsumsi ya. Ya. Nah, yang kedua, kalau ingin menggunakan bentuk yang diawetkan atau ikan teri asin, ingat cara mengolahnya. Jangan langsung dipakai karena kandungan garamnya cukup tinggi. Jadi dicuci dulu. Nah, cucinya berapa lama? Tergantung kita ingin mendapatkan garam yang masih berasa atau garam yang betul-betul sudah minimalis. Kalau ingin mendapat garam yang minimalis, maka direndam kira-kira 1 jam. Ya, habis itu dicuci kembali baru boleh diolah. Oh, luar biasa dokter. Nah dok, sebagai perwakilan dari ibu-ibu ya dok yang suka masak juga di dapur, nah ini agak bingung dok sebetulnya memilih ikan teri yang fresh nih. Gimana sih cara pilih yang fresh, yang bagus tuh dilihat dari apanya tuh dok? Nah, ikan teri yang fresh berarti yang basah Yang ya. basah. Nah, Kalau ikan teri yang mungkin diasinkan tapi bagus Dok. ya, kita pilih warnanya nih biasanya. Oh. Kan kadang-kadang kita suka lihat di pasar nih, warnanya putih sekali. Ya. Nah, jangan yang menggunakan yang putih seperti itu. Ya, kadang-kadang kita khawatir sudah dibersihkan sekali ya menggunakan pewarna putih dan sebagainya. Wah. Jadi digunakan yang warna-warna seperti ini nih, warna alaminya dia ya. ya. Ini kalau yang sudah diawetkan. Nah, kalau yang segar, lihat tuh di pasar itu sering sekali ikan teri basah yang teri nasi yang kecil-kecil itu kadang-kadang bentuknya itu masih kelihatan, masih gitu kelihatan ya, selembar-selembar seperti ini, masih utuh iya, seperti utuh ini. ya. Iya, dan pilih yang bentuknya masih kelihatan. Masih utuh, oke. Kadang-kadang ada yang bentuknya sudah seperti bubur, sudah Iya, tercampur betul, halus. betul. Nah, itu yang kurang segar. Oh, kurang malah segar. Kalau misalnya udah kayak bubur seperti Ya, yang itu sudah ya. ngegumpal, Iya, ngegumpal begitu itu ya. biasanya sudah kurang segar. Yang terbaik adalah yang bentuknya masih utuh nih, yang kelihatan ikannya masih satu-satu ya. Baik. Itu yang terbaik kita pilih. Baik, Baik, Dok. dokter. Terima kasih Terima kasih banyak. banyak, Informasinya dokter. luar biasa sekali. Aduh, habis makan seperti ini enak banget nih ya. Apalagi sebelum makan nih kita mandi dulu ya Iya kan? dong, mandi kan bikin segar ya Kak Bekti, apalagi Bener. ini mandinya pakai air dingin, atau air panas ya? Nah, Kak kalau Bekti aku tuh pakai air panas kan di rumah tuh ada pakai air panas kan. Maaf gaya ya gitu ya. Kalau dokter sendiri pakai air panas atau air dingin mandinya? Aku karena di Bandung dingin ya, jadi agak pakai air anget. Kalau Oh, di Gerah gitu. pakai air dingin lah ya. Nah Oke. kita akan membahas nih Kak Bekti dan pemirsa, lebih sehat mana nih pakai air dingin atau mandi air panas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup sehat.